ketemu lagi sama aku Mela di Forbidden Conversation, tempat kita mendiskusikan dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan tentang budaya dan agama. Kali ini, di episode kali ini, aku ada tamu spesial, teman baikku Om Rum. Nah, aku ini suka ikut kelas online-nya Om Rum nih, ada di sosmednya Om Rum, Instagramnya Om Rum, nanti aku cantumin di deskripsi ya. Om Rum, kenalan dong. Oke. Sebelumnya, Kumai, terima kasih udah ngundang gue ke sini. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rumi, panggil aja Om Rum biasanya. Di sini tuh saya hadir diundang Kumai untuk ngebahas topik yang berhubungan dengan seni visual spesifiknya. Dan seni visual fokusnya adalah dalam tradisi Islam sebenarnya. Latar belakang saya tuh sebenarnya saya kuliah seni rupa. Saya juga tertarik dengan banyak bidang kebudayaan. Ya mudah-mudahan obrolan hari ini tuh bisa ini ya, Kumai bisa ngasih perspektif menarik aja sih. Itu aja sih sebenarnya. Monggo, Bu Kumai. Soalnya Om Rum, aku punya pertanyaan nih. Waduh, langsung diserang nih. Pertanyaannya adalah, Gimana? kenapa sih Nabi Muhammad tuh nggak boleh digambar di dalam tradisi Islam? Itu nggak boleh digambar. Bahkan kalau misalnya ada film-film yang film cerita Nabi gitu, Nabinya tuh nggak ada, atau cahaya doang, atau Nabinya benar-benar nggak ada gitu. Katanya Nabi naik onta, tapi ontanya nggak ada yang naikin gitu. Oke. Tapi pokoknya kenapa Nabi nggak boleh digambar? Sampai kalau misalnya ada yang gambar nih, itu tuh konsekuensinya bisa nyawa gitu loh. Oke. Ya, itu kan sebenarnya adalah bukan apa ya? Sebenarnya roots-nya itu cukup panjang gitu. Sebelum langsung ke Nabi Muhammad, sebenarnya yang pengen gue sampaikan dulu tuh roots aniconism. Aniconism itu tidak menggambarkan figur makhluk hidup. Ketika kita ngomongin aniconism, kita akan mundur ke ribuan tahun lalu. Bagaimana bisa dibilang hampir semua karya seni visual itu punya tujuan untuk tujuan religius gitu. Tujuan ritual kah atau tujuan berdoa dan lain sebagainya gitu. Karena ketika community, religion itu selalu menjadi bagian penting dari society gitu, dan bisa jadi adalah bahan bakar untuk bagaimana society itu berdiri. Dan seni sebagai salah satu hasil karya manusia itu tujuannya untuk mendukung bentuk-bentuk religiusitas. Itu bisa ditemukan di Mesir kuno, di Yunani kuno, hampir di semua peradaban masa lampau. Nah, ketika kita ngomongin akhirnya aniconism, tradisi yang gambar figuratif itu tidak boleh, kita tuh sebenarnya bisa melacaknya ke tradisi religion itu di dalam tradisi Yudaisme. Jadi Yudaisme nih yang pertama punya idea kalau misalnya nggak boleh gambar-gambar tuh nggak boleh. Nah iya, sejauh yang gue telaah gitu, rootsnya tuh dari sana gitu, terutama ya mereka tuh kan dalam Yudaisme hukum Musa itu kuat banget yang 10, walaupun nanti akan ada tafsir dan lain sebagainya gitu, tapi dasarnya yaitu 10 perintah Tuhan, di mana salah satu 10 perintah Tuhan yang diberikan pada Nabi Musa di Sinai, salah satunya adalah jangan membuat graven image, jangan membuat jangan membuat bentuk yang meniru apa yang ada di langit, apa yang di darat, dan lain sebagainya. Itulah yang sering dijadikan tolak ukur dalam tradisi Yudaisme untuk tidak menggambar makhluk hidup. Konteksnya konon pada saat itu kan sebenarnya kalau cerita Nabi Musa adalah Exodus atau keluaran, membebaskan diri dari perbudakan di Mesir gitu. Dan pada saat itu sebenarnya Yudaisme itu sudah lama sekali ada di Mesir, sehingga mungkin ada unsur-unsur pagan Mesir yang masuk. Kita tahu ada cerita lembu Samiri kalau dalam tradisi Islam, atau dalam tradisi Jewish dan Kristiani itu golden calf. Jadi mereka membuat suatu patung yang kemungkinan inspirasinya dari patung sapi, yang kemungkinan inspirasinya dari Dewi Mesir kuno, Hathor, Dewi cinta, Dewi perlindungan, tapi wujudnya juga bisa bentuk sapi betina gitu. Nah, ketika kita tahu dalam tradisi 3 agama Abrahamik itu, ketika Nabi Musa turun dan akhirnya marah, ia memerintahkan untuk si patung golden calf atau sapi emas itu, lembu Samiri itu dihancurkan. Nah, dari titik itu tuh jadi kayak dalam Yudaisme tuh kayak titik balik aniconism itu. Iya, aniconism yang sangat kuat gitu.
Tapi teradopsi ke junior-juniornya nih, Kristiani dan Islam gitu ya, value itu. nah, value itu sebenarnya cukup menarik karena di beberapa religion lainnya kita tahu setidaknya dalam tradisi dari masa, kalau misalnya perkiraan masa Nabi Musa hidup dengan Nabi Isa hidup atau Yesus hidup, itu ada kurun waktu yang cukup lama sebenarnya, ada bisa dibilang kasarnya ya, bisa dibilang mungkin lebih dari 1000 tahun gitu. Tapi di zaman Nabi Isa, kalau misalnya ke tempat ibadah Yudaisme yang disebut Bait Allah gitu, itu tuh hampir semua bentuknya ikonisme gitu, sebagai tempat ibadah besar. Hanya di bagian depannya itu ada untuk membakar wangian, ada apa sih, ada tempat dupa besar, bentuknya itu kayak apa sih, kayak mangkok dengan apa sih, ditopang kayak sapi dengan sayap, yang konon dibuat ketika era Raja Salomon atau yang dikenal dalam agama Abrahamaik sebagai Sulaiman gitu. Nah, tapi di situ menarik kan, sebenarnya ada peraturan ikonik, tapi konon ada di depan apa sih, di depan bait Allahnya tuh ada apa? Ada dari perunggu besar bentuk sapi emas itu. Jadi kan pertanyaannya, ini akhirnya ikoniknya tuh apakah ada titik kompromi gitu, atau sebenarnya yang disebut figuratif tuh berarti yang benar-benar wujud manusia, atau ada apa lagi gitu. Karena seperti kita tahu, nanti setelah misalnya agama Abrahamik itu ya dari Jewish kemudian ke Kristiani, terus nanti apa ada Islam gitu. Kristiani itu kan sebenarnya rootsnya kalau misalnya itu tetap dari Yudaisme gitu. Tapi kita tahu dari sejumlah muridnya Yesus gitu yang kemudian ke Roma, ya mereka tuh apa sih, mereka melakukan mendapat kalau dalam catatan itu mendapat ilham apa ya, yang dimana sejumlah poin-poin Yudaisme udah apa sih, poin tradisi religius Yudaismenya boleh lebih dilonggarkan. Jadi kayak ada salah satu muridnya Yesus yang kemudian dia tuh kayak mau berkhotbah pada istilahnya Gentil. Gentil itu adalah non-Jewish, yang pada saat itu di Yerusalem itu adalah gentilnya adalah orang Yunani kuno dan orang Romawi, orang Yunani dan orang Romawi gitu. Ya mereka politeisme kan sebelumnya, apa sih? Tadinya tuh mereka apakah ajaran Yesus ini bisa diajarkan pada gentil gitu, pada orang non Yahudi. Nah, ternyata kalau dalam catatan dalam catatan perjanjian baru, gentil itu tuh kemasukan Roh Kudus gitu. Mereka tuh kayak ngucapin bahasa Roh Kudus, sehingga akhirnya murid Yesus bilang, oh ini ternyata orang non-Jewish bisa menerima ajaran ini gitu. Dan di saat itu juga bukan ada kompromi ya. Emang kan seperti gini, salah satu tradisi Yudaisme yang wajib di Yudaisme sama seperti di Islam adalah laki-laki yang untuk akil balik itu harus di sunat. Iya. Ketika murid-murid Yesus mulai menyebarkan ke dunia Romawi dan Yunani kuno pada saat itu, salah satu yang pertama dihukum yang dipermudah adalah sunat. Jadi kayak yang tadinya wajib akhirnya jadi longgar gitu ya. Ya kalau kita mempelajari sejarah agama memang tidak sesimpel itu. Bahkan ketika nantinya kayak sudah ada kelonggaran seperti itu, ada yang bilang bahwa nggak semuanya langsung bilang ini mengimbres Kristiani. Ada yang bilang bahwa aku mengimbres Yudaisme mazhab Nazaren. Jadi mereka masih melihat itu sebagai Yudaisme tapi udah lebih longgar. Jadi istilah Christianity juga terbentuknya tuh terus bertahap seperti itu. Nah, karena Kristiani akhirnya lebih longgar dan akhirnya mereka tersebar di dunia Yunani Romawi kuno yang sangat visual. Jadi ikonismenya itu jadi nggak terlalu tertaati gitu ya? Bukan lagi tidak tidak ditaati. Jadi ya maksudnya kayak ketika kita tahu pada awalnya Kristiani itu direpress oleh Kekaisaran Romawi gitu. Tetapi ketika semakin banyak pemeluknya adalah non-Jewish, pemeluknya adalah kayak highborn, bangsawan, patrisiannya Romawi kuno, mereka mau nggak mau memasukkan iman baru mereka dengan dengan tradisi beribadah yang lama. Maksudnya tradisi beribadah termasuk tradisi visual. Kita tahu baik Romawi dan Yunani kuno, mereka itu mengimajikan dewa dan dewi dalam bentuk visual gitu.
Dan akhirnya mau nggak mau, akhirnya sebagai suatu agama yang sedang berkembang pesat kayak gimana, akhirnya melebur dengan tradisi-tradisi lama gitu. Jadi Kita patung Yesus ada ya? Maksudnya ya patung Yesus itu biasa gitu kalau misalnya di tradisi Kristiani. tradisi Kristiani patung Yesus menjadi sangat biasa, terutama tapi kita ketika mikir sekarang misalnya image ya Katolik atau image Protestan ada bahkan kalau adalah salib, dan kalau di Katolik salib yang ada figur Yesus disalib. Tapi penggambaran Yesus sebagai sosok yang disalibkan itu baru ada abad ke-5 Masehi, 5 Masehi, tahun 400-an. Sekitar 400 tahun setelah kurun waktu Isa atau Yesus gitu. Jadi mereka memang akhirnya menggambarkan, tapi yang kayak visual-visual yang pertama digambarkan biasanya justru keajaibannya. Kayak miracle of apa sih, memperbanyak roti dan memperbanyak ikan dan lain sebagainya gitu. Tapi akhirnya Kristiani itu akhirnya identik dengan apa sih, ikonografi, dengan apa sih, dengan penggambaran figuratif gitu. Maksudnya banyak konsili-konsili religius nantinya dari Kristiani yang bilang image itu membantu seorang yang beriman untuk lebih mendekatkan diri pada yang di atas. Kasarnya tuh seperti itu. Image dianggap membantu. Kalau misalnya itu yang terjadi di Kristiani karena udah menyebar tuh udah nyampur sama kebudayaan Romawi yang mereka tuh appreciate seni rupa, seni betul. patung. Nah, terus apa yang terjadi di Islam sehingga Islam tuh nggak ada nih patung Nabi Muhammad tuh, jangan kan patung, gambarnya kayak nggak boleh gitu, kayak depiction apapun of Nabi Muhammad tuh nggak boleh itu. Nah, oke. Kenapa itu nggak terjadi? Kenapa tadi akhirnya panjang lebar juga soal Kristiani dan Romawi? Karena bagaimanapun Nabi Muhammad itu hidup di era-era tersebut. Jadi kita tahu tadi kan gue bilang bahwa awalnya tuh dipersekusi dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad hidup waktu itu tuh akhirnya Siapa yang dipersekusi? umat Kristiani. Oh Ya. Sekarang ketika Nabi Muhammad hidup, umat Kristiani sudah tidak dipersekusi. Kristiani sudah menjadi agama resmi Romawi kuno, dan waktu itu ibu kotanya udah bukan di Roma Italia, tapi yang sekarang menjadi Istanbul atau dulunya Konstantinopel. Nah di situ tuh ya kayak Hagia Sophia yang jadi masjid itu kan tadinya adalah gereja besar, dan kita masih bisa lihat di dalamnya itu mosaik Yesus, mosaik para malaikat, mosaik Bunda Maria dan lain sebagainya. Nah Nabi Muhammad itu hidup di Jazirah Arab, di mana pada saat itu ada dua kekuatan besar yang mengelilingi Arabia gitu. Yaitu Romawi Bizantium. Kalau saya ngomong Romawi Bizantium itu berarti Romawi yang sudah menjadi Kristiani. Kemudian Persia yang pada saat itu agama resminya adalah Zoroastrianisme gitu. Yang kalau dalam Quran disebutnya adalah Majusi atau yang menyembah api, bahasa simplifikasinya pada saat itu. Nah, dua budaya itu sebenarnya Zoroastrianisme tidak terlalu banyak menggunakan visual, tetapi tetap ada beberapa visual religius gitu. Kalau Bizantium Kristiani ya bisa dilihat dari Hagia Sophia aja tuh penuh dengan visual, mosaik, lukisan, ya apa sih ya, art banget dan lain sebagainya. Tapi Muhammad, jadi ketika kita ngomongin Mekah dalam sense of tradisional, kita selalu mikir kan Nabi Muhammad pedagang gitu. Nabi Muhammad pedagang, terus katanya Jazirah Arab yang menuju nanti dari atas yang arah Syria, Yordania sekarang, terus ke bawah ke daerah Yaman itu sering jadi kayak jalur perdagangan. Kita sering nanya jalur perdagangan apa? Emang pada saat itu tuh Arabia itu terkenal karena apa? Nah, Arabia itu menjadi salah satu penghasil dari, kalau bahasa Inggrisnya tadi mir, atau kalau bahasa Inggrisnya mur. MYRRH itu iya. lah itu. Kalau di Indonesia kan jadi mur, MUR. Itu tuh itu sejenis tumbuhan untuk bahan dupa minyak wangi, dan itu masih dipakai di Masjidil Haram sampai sekarang gitu. Dan Jazirah Arab, terutama Arab Selatan itu kayak kemenyan ya sih? Iya, bahan buat kemenyan, betul. Jadi bahannya itu dari Arab Selatan. Dan tapi untuk menuju ke atas kan harus lewat kayak Mekah gitu. Jadi Mekah itu jadi salah satu kota transit dari atas ke bawah dan lain sebagainya. Dan dari itu Ka'bah juga emang kayak tempat spiritual. Ya, betul. Kayak tawaf itu kan lebih lama dari Islam sendiri kan, tradisi tawaf. Kalau mampir Ka'bah, orang ngelilingin dulu. Ya, ketika kalau kita bahkan menyebut sumber-sumber dari pra-Islam, ya banyak berhala di situ. Ya, kasarnya tuh adalah memang itu adalah pusat religius. Jadi Mekah itu makmur karena selain perdagangan juga karena karena itu adalah tempat sacred untuk masyarakat Arabia. Terus selain itu di setiap tahun kalau nggak salah
setiap tahun di Ka'bah itu ada festival puisi yang benar-benar sangat prestis gitu. Makanya mereka tuh kayak apa ya, skill bersyair tuh di tanah Arab tuh skill yang sophisticated banget. Nah, betul. Bisa dibilang bahkan banyak sekali puisi-puisi syair pra-Islam. Ketika saya bilang pra-Islam adalah bukan dari ideologi teologis ya, tapi pra-Islam itu kalau dalam historikal dimulai dari era Nabi Muhammad. Nah, ketika saya ngomong banyak sekali puisi-puisi pra Nabi Muhammad dari Arabia itu survive karena itu memang jenis seni yang paling dihormati gitu. Sementara jujur kalau di tanah Arab sendiri kecuali jadi gini, ketika ngomong Arabia juga kita jangan mikir pola Saudi Arabia doang. Saudi Arabia sekarang tapi gitu. Tanah Arab seluas Sampai Yordania, ya. Sampai Yordania itu masih termasuk jadi selain wilayah-wilayah kalau Mesir, Mesopotamia itu kita sebut masih tanah Arabia nggak? bukan, itu sudah beda lagi. Jadi Arabia itu kalau sekarang kalau misalnya pada masa lampau itu mepetnya Jordan paling itu. Ke atas Jordan, ke bawah yang sekarang jadi Yaman gitu. Selain wilayah yang nantinya jadi negara Jordan sekarang di mana ada Petra dan lain sebagainya. Kultur Arabia yang di kota Mekah itu tidak segitunya melihat seni visual sebagai sesuatu yang wow gitu dibanding syair. Maksudnya makanya mungkin Ka'bah kotak doang ya. Maksudnya kan tadi kan kalau di Petra kan kita tahu nih kayak peninggalannya tuh gitu. Terus habis itu tadi kan di Yunani Romawi itu kan kayak mereka kayak penting banget gitu kayak tempat-tempat ibadahnya, sedangkan pusat spiritual di tanah Arab ini di Mekah kan kotak doang gitu. Nah, maksudnya mungkin maksudnya dari maksud dari Kumai itu lebih abstrak bentuknya benar-benar geometris. Nah, maksudnya nggak ada ukiran-ukiran atau kayak visual apa gitu. Nah, itu juga menarik Kumai. Soalnya tadi yang seperti bilang ketika seni visual tidak terlalu sophisticated di Arabia kecuali wilayah yang sekarang jadi Yordania ya. Karena memang kayak dari hasil arkeologis yang ditemukan, ya even mungkin nanti setelah peristiwa Fathul Mekah emang kan dalam peristiwa Fathul Mekah patung-patung berhala dihancurkan, tapi emang sedikit banget gitu sampai kayak artefaknya tuh dikit banget yang tersisa. Jadi yang saya temukan dalam berbagai sumber adalah banyak sekali artefak yang akhirnya disebut berhala dalam tradisi agama pagan Arabia. Nggak ketemu? Bukan nggak ketemu, sebenarnya ada. Karena udah dihancurin? Lebih ke arah karena mereka sebenarnya bukan yang kayak kita mikir patung tuh seperti kalau kita melihat patung Romawi kuno, dewa-dewi Yunani Romawi kuno berbentuk visual. Nggak sekeren itu ya? Patungnya sederhana. Jadi bisa dibilang iya, mungkin banyak yang bilang ada beberapa bentuk yang seperti menhir gitu. Menhir ada ukirannya dikit atau ada satu yang survive gitu dari masa pagan Arab kayak kotak gitu terus cuma ada mata gitu. Nah, jadi emang bentuknya lebih simpel dan juga ditemukan bahwa sejumlah yang jadi berhalanya nggak sekeren patung dewa-dewi ya. Iya, lebih ya sederhana aja gitu, lebih kayak kasarnya tuh naif art, lebih simpel. Patung ukir-ukir dikit sembah gitu. Ya, bisa seperti itu. Walaupun tetap saja ada karena kita tahu bahwa wilayah yang sekarang jadi Yordania dapat pengaruh Yunani Romawi kuat, sejumlah patung-patung yang patung-patung berhala seperti yang ada yang disebut di Quran kayak Lata, Uzza. Ya, itu ada yang dibentuk dalam versi itu kayaknya lebih sophisticated ya. Nah, itu lebih sophisticated dan gede dan biasanya ya itu lebih di arah Yordania. Walaupun tetap ada sisa-sisanya ditemukan, tapi gak sebanyak itu gitu. Jadi memang lebih berhalanya tuh lebih kayak bentuk-bentuk geometris dan yang dikasih ukiran dikit gitu. Dan gak serumit patung-patung yang diciptakan di Bizantium dan lain sebagainya. Dan tidak bahkan membutuhkan head craftsmanship yang lebih advance gitu. Ya maksudnya kayak kalau dari sumber-sumber sih ya iya craft dan art yang benar-benar paling dihargai dalam tradisi Arabia yaitu tadi bersyair, berpuisi, karena syair dan puisi itu ngebahas banyak hal. Jadi mereka tuh tradisi mengingat dalam tradisi Arabia itu sangat dihormati gitu. Jadi orang yang paling cerdas itu orang yang dianggap paling bisa ngehafalin banyak syair dan lain sebagainya. Setelah gitu. Quran tuh orang yang bisa hafal Quran itu highly respected banget. Nah iya, dan sampai sekarang sih kayaknya. Sampai sekarang gitu. Dan ya kalau kita misalnya baca dalam tradisi Quran, maksudnya kayak ya bahkan
maksudnya bahkan kaum Quraisy yang misalnya hatersnya Nabi Muhammad, ketika mereka menyerang Nabi Muhammad, kadang mereka bilang, kamu bukan prophet, kamu adalah penyair. Makanya ada yang surat dalam Quran yang bilang bahwa sungguhnya tidak layaklah kami mengajarkan dia syair dan lain sebagainya. Ya, mungkin Kumai lebih tahu lagi kan soal itu. Nah, ketika sampai titik bawah syair yang penting dan lain sebagainya, bagaimana posisi visual art gitu, bagaimana Nabi Muhammad melihat visual art gitu. Nah, ada berbagai macam jenis hadis gitu yang akhirnya sering dibuat untuk bilang bahwa Nabi Muhammad pun unikonism gitu. Sebenarnya tidak aneh juga kalau misalnya ternyata Nabi Muhammad punya pandangan unikonism, karena ya bagaimanapun ya maksudnya value itu udah emang ada di kebudayaan itu. Ya, maksudnya Islam sebagai agama Abrahamaik mau nggak mau berbagi beberapa poin yang beririsan dengan Yudaisme, seperti itu. Dan salah satunya yang sunat tadi. Udah punya irisan, terus dia nggak ada asimilasi sama tempat yang emang appreciate seni rupa banget nih, kayak nasibnya Kristiani yang ke Romawi kan dia jadi patung-patung. Nah ini kalau di Islam nggak ketemu nih sama budaya yang appreciate seni. Jadi itu value seni rupa ya. Iya, seni rupa maksudnya. Jadi nggak ternurture culture-nya, culture seni rupa. Itu lagi-lagi kita cuma bisa berhipotesa, tapi itu bisa dibilang hipotesa yang masuk akal. Walaupun begitu, bukan berarti tidak ada sama sekali bentuk visual yang sengaja dibuat oleh craftsman dan lain sebagainya ya. Karena ya gimana pun bahwa tadi kan jalur Mekah itu dilalui berbagai pedagang gitu. Ada beberapa hadis gitu yang kayak kan biasanya mungkin hadis yang seperti visual menggambar makhluk hidup itu haram, itu biasanya yang kayak Nabi Muhammad langsung mengatakan gitu. Ada satu hadis yang menarik bahwa dua kerabat perempuannya Nabi Muhammad itu sedang ngobrol gitu, dan dua kerabat siapa? Ada bukan kerabat ini ya, bukan kerabat langsung, tapi kayak dari pernikahan gitu. Di situ tuh mereka tuh lagi ngomong gereja di Abyssinia. Abyssinia itu Ethiopia. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad kan punya relasi dengan penguasa Ethiopia gitu. Di situ mereka bilang, iya, waktu itu saya melihat di gereja-gereja itu ada ada wujud-wujud yang sangat indah, wujud-wujud figuratif manusia, patung atau lukisan? Lukisan, lebih ke arah lukisan. Terus Nabi Muhammad bilang, kalau dalam hadis itu ya, bahwa sungguhnya itu sebenarnya tadinya adalah manusia biasa yang hidup, kemudian setelah meninggal itu dikultuskan, dan yang membuat menjadi seperti itu tuh akan mendapat hukuman di akhirat. Ada yang menafsirkan itu sebagai yang menggambarkan itu sehingga akhirnya dikultuskan, atau justru maksudnya pengkultusan orang yang sudah meninggal itu gitu. Ya itu lagi-lagi kekhawatiran Nabi itu biasanya musyrik-musyrik gitu ya. Nah, iya. Takutnya jadi berhala gitu. Ya takutnya memang jadi sesuatu yang kayak disembah dan diberhalakan. Ya karena ketika konsep tauhid adalah satu sumber langsung, ya sebenarnya kalau kita nanya tradisi religius yang yang membuat ya kayak ada patung dan lain sebagainya, mereka bilang kami tidak menyembah patung itu. Mereka adalah simbol, alat representasi untuk memudahkan beribadah. Jadi ketika ada melihat itu tuh kami bisa fokus, bisa membayangkan pada apa yang kami percaya gitu. Mereka tahu ini adalah mereka tahu ini benda mati gitu. Tapi makanya kalau dalam tradisi religius, dan sebenarnya patung itu tidak bisa kita tek pahat, pindahin ke kuil, langsung berdoa atau kayak gimana. Dalam semua tradisi religius, ketika sebuah patung dipindahkan ke tempat sacred, akan ada upacaranya. Akan ada upacaranya ketika wujud si patung itu, mereka akan mengundang spirit dari para dewa itu untuk mendatangi si patung. Jadi tanpa upacara, tanpa ada seperti apa, patung hanyalah patung. Iya, mereka mengerti konsep itu sebenarnya. Tapi dalam ajaran yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad, udah tidak perlu lagi perantara semacam itu gitu. Fokus langsung ke sana, kamu bisa gitu. Justru dengan adanya patung takutnya malah mendistraksi dari tujuan akhir, kira-kira seperti itu gitu. Dan memang akhirnya
banyak apa sih, banyak hadis yang menarik soal gambar dan lain sebagainya. Salah satunya yang menarik adalah Siti Aisyah. Siti Aisyah, salah satu istri Nabi Muhammad, membeli cushion, membeli apa? Membeli Bantal, bantal. boneka. Terus katanya di bantalnya itu ada sulaman, gambar kuda terbang gitu. Kayak Pegasus gitu. Ya kayak Apa kayak buruk? Pegasus. Kayak Pegasus. Kemudian Nabi Muhammad pulang, terus kayak kurang seret ngelihatnya. Terus Siti Aisyah tidak membakar atau kayak gimana. Siti Aisyah cuma memotong-motong gambar itu jadi kayak potongan-potongan, terus dia susun lagi secara estetik. Eh, Terus ya udah. Oh, bukan, ada yang bilang bantal, ada yang bilang kain penutup jendela gorden gitu dan lain sebagainya. Ya itu berbagai versi juga. Nah, jadinya tuh terus ada satu lagi cerita yang ini setelah Nabi Muhammad meninggal, seorang pembuat gambar itu bertanya pada Nabi Muhammad, "Aku mencari mata pencari." Setelah Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggal, Bertanya ke salah satu temannya. Oh. Nah, ini gimana? Saya suka suka membuat gambar sebagai mata pencaharian. Terus temannya tuh bilang, ya intinya mas sebaiknya jangan. Tapi kalau misalnya kamu emang kemampuannya itu, kamu gambarnya yang aman aja, bukan gambar yang aman ya. Kamu gambarnya yang tidak hidup aja, seperti tumbuh-tumbuhan dan sejenisnya itu gitu. Nah, jadi bisa dibilang memang ada beberapa hadis yang sangat kayak wah, kayak langsung to the point. Ada beberapa hadis yang lebih ambigu lagi soal kayak gitu. Tapi mungkin karena budaya di Arab saat itu nggak terlalu familiar sama seni rupa kali ya Om. Makanya mereka kayak agak gatekeeping nih. Karena ini nggak familiar gitu. Takutnya mengancam iman lah atau mengancam budaya yang emang udah mereka preserve gitu. Ini sebenarnya rada-rada paradoks karena kita tahu budaya Arab adalah sebenarnya budaya yang open terhadap ya tamu itu penting. Kita tahu tradisi 3 hari pertama tamu itu tidak boleh ditanya. Semuanya nggak boleh ditanya kamu siapa. Udah kamu harus layani. Jadi sebenarnya mereka open terhadap pengaruh budaya luar ya dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa dalam beberapa hadis dibilangin bahwa Nabi Muhammad menyukai tunik, disebutnya tunik tunik ala Roma. Berarti sebenarnya tunik ala Bizantium yang ujungnya berwarna merah. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad pun menggunakan barang yang diimpor dari luar gitu. Aku tidak setuju bahwa budaya Arabnya memang tidak, Arabianya itu memang tidak terlalu familiar dengan seni visual. Tapi apakah mereka? Tapi nggak anti banget. Ya sebenarnya kayaknya tidak anti. Soalnya yang artefak-artefak yang tadi yang pengaruh pagan Yunani Romawi masih ada ditemuin terutama di daerah atas sama Yaman gitu. Tapi ya kita tidak tahu apa spesifiknya kenapa walaupun kita bisa kita bisa melihat bahwa pada saat itu dibanding syair, seni visual itu bukan lebih yang utama gitu. Tapi itu nanti semua berubah ketika apa? Ketika Islam menyebar melampaui batas-batas Arabia. Akhirnya ketemu sama budaya yang emang udah appreciate seni rupa. Yes, maksudnya misalnya di mana Om? Syria tempat di mana kalau dalam tradisi Islam itu ada biarawan yang melihat kenabian Nabi Muhammad. Syria itu kan sebenarnya adalah tradisi Romawi Bizantiumnya kuat gitu. Di sana gereja dengan visual, lukisan dan patung tuh banyak. Dan jadinya ketika ada masjid di sana, masjidnya juga ada seni visualnya. Nah, itu nanti terjadi ketika apa? Ketika sudah keempat kekhalifahan itu bukan keempat kekhalifahan. Setelah era 4 khalifah itu, kita tahu kan ada pergolakan besar gitu antara Muawiyah dengan salah satu sahabat Nabi, Ali gitu. Kita tahu Ali kalah, Muawiyah mendirikan dinasti based on Islamic gitu. Ya beberapa komponennya memang Islamic, tapi beberapa komponennya lain tidak. Untuk menghindari faksi yang lebih mendukung Ali, makanya kan akhirnya Umayyah itu mendirikan ibu kotanya tuh di Damaskus. Yang di situ ada salah satu masjid tertua yang didirikan di luar Mekah. Nah, sampai sekarang masih ada. Kalau teman-teman lihat di sana masjid Damaskus itu
mulai mirip dengan imaji kita soal masjid. Kita selalu ngomong masjid itu harus ada kubahnya gitu. Sebenarnya tidak. Kalau kita lihat masjid di Madinah yang sekaligus rumahnya Nabi Muhammad, ada kotak gitu, kotak aja. Ketika kita nanti lihat di Damaskus tiba-tiba mulai ada kubah dan lain sebagainya, itu karena Muawiyah menyadari bahwa ini sebagai dinasti yang apa sih, yang menggunakan konsep Islam sebagai fasad kayak gimana, tapi Rumah ibadah harus jadi tempat yang monumental, yang landmark gitu. iya, betul. Tempat ibadah itu selain emang suatu tempat pencarian orang untuk berdoa, untuk mencari ketenangan personal, tapi ketika dia dibuat dalam bentuk megah sebagai sebuah monumen, sebenarnya dia itu selalu merupakan bukti dari Kayak power represent. dan kekayaan. Tapi benar ya, maksudnya bahwa apa sih, bahwa tempat ibadah itu akhirnya di setiap peradaban yang monumental itu selalu jadi bukti power dan kekayaan dari dinasti atau kerajaan atau leader yang waktu itu memimpin gitu. Dan masjid di Damaskus itu kalau kita lihat, wah itu sebenarnya banyak pada saat itu yang nanti kan Umayyah apa sih, Muawiyah itu bikin dinasti namanya Umayyah. Nah, dinasti Umayyah itu pengen nunjukin bahwa ini adalah the new superpower. Dan untuk menunjukkan new superpower, mereka membangun monumen yang keren, tapi mereka akhirnya memilih dari yang dianggap paling apa ya, civilized, elegan pada saat itu. Nah, pemimpin dari dinasti Umayyah itu mengundang para pengrajin dari Bizantium atau dari wilayah-wilayah Bizantium di sekitar Arab kayak Syria untuk Makanya seleranya begitu ya, Iya, selera masjidnya. kalau selera masjidnya itu selera dekoratifnya itu sebenarnya sangat Bizantium, warna emas di mana-mana, mosaik dan lain sebagainya. Yang membedakan adalah, mau tahu apa? Yang membedakan tentu saja tetap tidak yang menarik adalah ada bentuk visual walaupun bukan figuratif makhluk hidup atau hewan. Jadi untuk menghiasnya selain mosaik emas ala Bizantium adalah mereka menggambarkan pemandangan surga. Taman-taman dengan pohon-pohon daun besar, buah-buah, betul, sungai gitu. Dan yang lebih spesifik juga di dekat bagian mihrabnya ada penggambaran rumah bagi para penghuni surga. Tapi rumahnya tuh rumah bidadari perawan surga digambar juga. Sejauh yang saya tahu nggak ada di sana. Jadi kayak apa sih, kayak aman aja Bu Kumai untuk yang Masjid Damaskus. Kalau yang konteks bukan bidadari surga ya, bidadari duniawi ya. Okay. Ya. Jadi yang tadi saya bilang kan, Umayyah mungkin fasadnya Islam, tapi beberapa bagian ketika mereka sudah punya power, mereka banyak menyerap unsur-unsur dari budaya lain. Jadi ada istana Umayyah di Samara. Samara itu di mana? Sekarang itu sekitar Irak. Okay. Ya. Di situ tuh mereka ngebangun istana kan, dan masih ada sampai sekarang. Pas ketika ditemukan itu mengagetkan. Udah dindingnya tuh penuh dengan lukisan, dan lukisannya bukan yang religius, bahkan lukisannya sekuler dan bisa dibilang untuk kacamata beberapa orang pasti dianggapnya vulgar karena menunjukkan gadis penari. Tapi fungsinya emang bukan religius. Tentu saja fungsinya bukan religius karena kelihatan ya kan bisa aja kayak cultish gitu. Tidak bisa langsung mengambil keputusan karena kita tahu bahwa itu kayak kediaman privat. Jadi kayak gimana ya. Dan kalau cultish, kalau gue yakin kalau lu lihat, lu tidak akan mikirin cultish. Ini mah ya udah pleasure dan lain sebagainya. Ini adalah pleasure palace dan lain sebagainya gitu. Biasa memang Kumai. Nah, nanti kan kita tahu sendiri akhirnya berbagai macam dinasti Islami itu tumbuh dan hancur dan lain sebagainya. Nah, nanti menariknya adalah kita mungkin mendapat penggambaran pertama soal Nabi Muhammad di salah satu dinasti Islam lainnya, yaitu dinasti yang nanti menggantikan Umayyah dan pusatnya ada di Baghdad, yaitu dinasti Abbasiyah. Berarti penggambaran Nabi Muhammad yang pertama tuh di dinasti Abbasiyah. Maksudnya sebelumnya nggak ada orang yang berusaha melukis Nabi gitu? Sejauh ini, kalau misalnya kan kita tidak bisa bilang bahwa kita tuh hanya bisa mendasarkan sesuatu tuh dari artefak. Yeah. Artefak, terus kalau misalnya ada tulisan, perbandingan berbagai tulisan dan lain sebagainya. Intermezzo dulu, maksudnya ada salah satu arkeolog kenalan saya gitu, Profesor Agus, dia tuh bilang bahwa kalau misalnya hanya satu sumber yang nulis, itu nggak bisa ditelan mentah-mentah.
harus ada perbandingan data-data tertulis lain dan lain sebagainya. Nah, untuk sejauh ini penggambaran Nabi Muhammad sebagai figur manusia paling pertama yang ditemukan itu di dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu merunut silsilahnya tuh dari Abbas, salah satu pamannya Nabi Muhammad. Kalau kalian tahu 1001 Malam, Khalifah Harun al-Rashid, itu semuanya dari dinasti Abbasiyah. Dan pada saat itulah yang kita sebut sebagai Golden Age of Islam itu di selain masa Umayyah, tapi terutama di masa Abbasiyah. Kita tahu di situ ada Bait al-Hikmah yang merupakan perpustakaan terbesar. Terus kayak kita tahu di Baghdad lah kayak pusat intelektual kayak berbagai budaya. macam tulisan filsuf Yunani Romawi kuno itu diterjemahkan ke bahasa Arab di sana dan lain sebagainya. Dan di sana juga mereka membuat ilustrasi, maksudnya ilustrasi gambar kan. Dan mereka menggambarkan makhluk hidup. Dan termasuk sirah-sirah Nabi juga jadi ada gambarnya. Betul, sirah-sirah Nabi ada gambarnya. Salah satu gambar Nabi Muhammad yang pertama dibuat dan bahkan wajahnya tuh tidak ditutupi di sana adalah gambar yang menggambarkan Nabi Muhammad sedang melakukan khotbah Jumat di Masjid Madinah. Jadi digambarkan murid-murid sahabat-sahabatnya duduk di bawah, sementara Nabi Muhammadnya itu di mihrab, terus di atas mimbar sedang memberikan khotbah gitu. Terus di belakangnya itu ada halo cahaya yang menunjukkan dia adalah orang suci gitu, maksudnya sacred orang suci benar. Nah, dari situ titiknya adalah bahwa ternyata ada masanya bahwa menggambar Nabi Muhammad bagi sejumlah kaum muslim itu bukan sesuatu yang tabu. Asal tujuannya adalah bukan untuk sesuatu yang di-exalted kan. Jadi kalau Bukan kalian disembah gitu. bukan disembah. Iya, jadi ada beberapa kebanyakan ketika kita tadi menggambar, kita bisa bilang bahwa bahwa kultur Golden Age of Islam adalah kultur kutu buku Cultured banget gitu. dan kultur kutu buku gitu. Jadi kebanyakan ilustrasi, ya kebanyakan gambar itu ditemukannya di kitab-kitab dan lain sebagainya. Itu nanti tradisi kayak menggambarkan dalam sirah-sirah Nabawiyah dan lain sebagainya itu bakal itu bakal sampai nanti ke Iran, terus nanti sampai ke India, karena nanti kan ada dinasti Mughal yang sebenarnya dari daerah kecampur kultur Persia maksudnya ke India. Dan penggambaran para nabi gitu, maksudnya mereka menggambarkan segala macam cerita roman, menggambarkan cerita petualangan, mereka menggambarkan cerita 24 nabi yang lain gitu. Dan biasanya kalau 24 nabi yang lain kayak tidak ada beban aja digambarkan dalam wajah dan tapi sesuai dengan kostum pada saat itu seperti apa. Nabi Muhammad pun nanti kalau misalnya ke Iran, kalian misalnya melihat beberapa dinasti Islam seperti Safavid dan lain sebagainya yang menggambarkan Nabi Muhammad dalam konteks penghormatan gitu. Dan ciri khasnya biasanya kalau Nabi Muhammad digambarkannya itu turban putih, kemudian menggunakan jubah panjang warna hijau, terus nanti kayak ada seperti cahaya api yang kalau kata beberapa orang kayak ini kayak sayan, kayak sayan, karena benar kayak api nyala gitu, iya. Itu buat nunjukin kalau itu tuh nabi gitu. Iya, itu nunjukin itu nabi gitu. Nah, tapi beberapa setelah tahun 1500-1600, tradisi menggambar nabi itu masih, tapi lebih di-tone down. Jadi tadinya yang apa yang terjadi? Kenapa yang tadinya gambar nabi itu wajar jadi waduh nggak boleh nih gitu. Sebenarnya nggak boleh 100% sama sekali, karena nabi tetap digambarkan. Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain bahkan digambarkan masih dengan muka dan tangan dan lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad walaupun digambarkan lebih jadi kayak apa ya? Jadi gini, masih kelihatan jubah hijaunya, masih kelihatan. Kalau di buku sekarang tuh paling kayak tulisan doang Muhammad atau kayak cahaya. Nah, cahaya itu enggak, itu bahkan masih ada sosoknya. Tapi tangannya nggak hilang, tangannya jadi kayak di balik jubah hijaunya dia kayak pakai kayak baju lengan panjang, tangannya nggak kelihatan. Terus walaupun turbannya kelihatan, muka Nabi Muhammad ya jadi ditutupi dengan kayak cadar gitu. Oh iya aku pernah lihat itu. Nah ya itu itu biasanya berarti itu karya yang dari tahun 1500 ke atas gitu. Kalau tadi Kumai kira-kira kalau yang nyeni banget yang gaya-gaya Persia itu udah abad 13 dan sebelumnya kayaknya. Nah, gaya-gaya itu masih yang Persia juga ditutupi karena pengaruhnya tuh kuat banget si gambar Persia itu. Tapi ya kita tahu bahwa yang namanya society kan berubah kan, society berubah gitu. Kita tahu bahwa setelah kota Baghdad sebagai kota intelektual hancur lebur
diserang Mongolia, mungkin ada bukan pandangan ya, ada suatu perspektif yang akhirnya Yang menjadi shifting. lebih konvensional, ya menjadi lebih konservatif setelah itu gitu. Walaupun akhirnya nggak 100% eh, nggak boleh gitu, tapi yang pasti akhirnya Nabi Muhammad ya udah tidak terlihat lagi wajah dan tangannya gitu, hanya kayak sosok badannya ada, sosok pakai turbannya, tapi itu ada hijabnya sekarang, ada hijabnya dan lain sebagainya. Dan kita tahu juga bahwa ketika saya ngomong kayak miniatur Islam, makanya kenapa miniatur dalam tradisi negara. Miniatur itu apa maksudnya, patung kecil? Oh bukan. Nah, Apa? ketika kita ngomong bahwa lukisan miniatur Islami itu tadi karena tadinya banyak gambar itu buat kitab, dan kitab kan segede-gedenya kitab ya segini lah. Jadi akhirnya gambarnya kecil kitab. Makanya ada tradisi untuk para pembuat miniatur Islami itu tuh untuk katanya gitu. Kan detail banget kecil-kecil itu. Kalau kamu satu titik blind itu titik tertinggi. Berarti kamu adalah yang benar-benar bagus karyanya dan lain sebagainya gitu. Nah, balik lagi tadi ke penggambaran Nabi. Ya, penggambaran Nabi atau penggambaran makhluk hidup lainnya ya, setidaknya nanti akhirnya ketika sampai kita tahu bastion terakhir yang disebut kekhalifahan Islam adalah Turki Utsmani yang di Istanbul gitu. Utsmaniyah atau Ottoman gitu. Nah, waktu pas zaman Turki Utsmani itu gambar Nabi itu masih boleh nggak? Udah lebih jarang banget, udah sangat jarang. Tapi mereka masih menggambarkan hal lain yang lebih sekuler, kayak misalnya. Oh, tapi khusus buat Nabi doang jadinya nih, karena kekhawatirannya kayak takut jadi berhala baru kali ya kalau gambar Nabi. Iya. Karena kan gambar yang lebih sekuler nggak apa-apa. Misalnya gambar apa sih? Gambar cewek telanjang nggak apa-apa, tapi kalau gambar Nabi itu lebih dosa lagi gitu. Ya, tapi emang benar, soalnya dari artefak-artefak yang berasal dari Utsmani atau Ottoman, ada sejumlah yang emang kayak gambar miniatur yang emang erotik gitu, yang kayak ya bukan erotik lagi, udah mengarah kepada porn sih sebenarnya gitu. Jadi ya porn pada masanya. Iya. Nah, ya akhirnya mungkin semenjak kayak Baghdad hancur dan lain sebagainya, ada shifting soal ketakutan, akhirnya ketakutan untuk penggambaran Nabi Muhammad benar-benar dikultuskan dan lain sebagainya, sehingga akhirnya makin jarang ditemukan, dan akhirnya lama-lama kalau digambarkan paling benar cahaya terus atau api dengan ada tulisannya Muhammad, paling akhirnya tuh jadi seperti itu gitu. Nah, ketika tradisi Islam yang katanya terkenal anikonisme itu sebenarnya mempengaruhi Kristiani. Pernah ada masanya ikonoklasme itu penghancuran bentuk-bentuk figuratif di Bizantium. Gara-gara apa? Gara-gara ketika mereka mendengar kekuatan Islam kuat di Bizantium, ada salah satu kaisar bilang, kok ini bisa jadi kuat? Jangan-jangan ada yang salah dengan iman kita. Terus akhirnya dia bilang, kita sudah melanggar perintah Tuhan. Itu pernah ada. Jadi gara-gara pengaruh dari, wah ini kok Islam anikonisme tiba-tiba maju. Jangan-jangan karena ikut 10 perintah Tuhan tadi. Ya, iya. Terus yang kayak salah satu si kaisar itu tuh benar-benar anikon. Itu kejadian itu berapa tahun ya? Sekitar 80 tahun. Terus itu bikin huru-hara di Bizantium. Soalnya kan masyarakat udah terbiasa beribadah dengan dengan perantara image, dengan perantara lukisan dan patung. Jadi ada satu peristiwa itu ketika si kaisar. Jadi di gerbang Bizantium itu, di gerbang pintu masuknya kan ada beberapa gerbang. Beberapa gerbang itu ada ikon, ada lukisan Yesus, Bunda Maria. Di salah satu gerbang yang menampilkan lukisan Bunda Maria besar, gede, bentuknya tuh tondo, bentuknya lingkaran. Kan pekerjaannya cuma disuruh sama atasan, udah diketok gitu sampai jatuh prak. Ketika masyarakat lihat itu, mereka sangat marah, masyarakat Bizantium, sehingga akhirnya mereka membunuh para pekerja yang melakukan itu. Itu kejadian nyata di Bizantium ketika bahkan mungkin baru beberapa tahun Nabi Muhammad meninggal gitu. Nah, tapi anikonisme itu akhirnya setelah hampir terjadi sekitar 80 tahunan berhenti. Akhirnya kaisar bersama sejumlah
sesepuh patriark Kristiani Ortodoks pada saat itu akhirnya bikin konsili bahwa image itu penting untuk membantu beribadah. Akhirnya Kristiani bisa dibilang kembali lagi embrace lagi sampai saat ini. Gitu. Kecuali beberapa bagian Kristiani yang emang akhirnya juga tidak mau ada terlalu banyak visual. Kalau misalnya aku simak dari awal, berarti tuh yang mempengaruhi banget kayak budaya sama seni rupa sama agama itu tergantung existing culture-nya. Kan kayak tadi di Petra sama di Romawi mereka kan karena udah civilized duluan ya secara peradaban. Jadi mereka udah kalau istilah jangan civilized lebih. Kan emang iya. Maksudnya mereka kan udah mendapat pengaruh yang lebih dominan dari budaya lain. Karena kan emang pas lagi revolusi agrikultur ya mereka duluan yang dapat benefit untuk bisa grow duluan sebagai society yang menetap gitu. Iya, enggak, aku tadi takutnya karena soalnya kalau civilized tuh jadi kayak kesannya yang lain kayak savage gitu, kayak primitif ya. Ganti-ganti itu kayak cut biar lu lebih enak. Enggak, tapi maksudnya civilized itu maksudnya lebih beradab dalam arti ya berarti ya emang itu masih lebih, kan waktu itu juga kan Arab masih nomaden. Iya, maksudnya gini. Oh ini lagi-lagi berarti intermezzo ya, bahwa istilah civilization itu biasanya untuk yang sudah menetap kemudian bercocok tanam dan lain sebagainya. Iya, maksudnya itu bukan berarti yang tidak civilized itu lebih rendah, itu bukan. Ya, fakta timeline peradaban aja. Yes. Nah, udah gitu jadi apresiasi society terhadap seni figuratif dan hubungannya sama urusan religius tuh jadi kayak pengaruh ini, pengaruh itu gitu. Nggak berdiri sendiri, pasti saling pengaruh eksternal sangat kuat gitu, terutama ketika berhubungan dengan power and politik seperti itu. Dan bisa nggak sih kayak peradaban manusia itu detach dari seni visual gitu? Maksudnya emang ada gitu peradaban manusia yang mereka nggak benar-benar benar-benar anachronism banget gitu. Akhirnya jujur sejauh ini dari segala pengamatan saya hampir nggak sih bisa dibilang tidak ada budaya yang 100% anachronism. Jadi gini, even ketika misalnya Judaism kita misalnya ke Masjid di Isfahan, Iran atau lain sebagainya, oke, yang figuratif mungkin nggak ada gitu. Tapi bentuk geometris, dekoratif. Kita tuh pada dasarnya manusia tuh senang menghias. Kita tuh senang hal indah dan lain sebagainya gitu. Jadi even mungkin ada kalian percaya figuratif itu nggak boleh, kalian akan mencari cara untuk kayak bukan kalian ya, maksudnya sejumlah pihak akan mencari alternatif estetik yang lain ya. Makanya akhirnya ada unsur dekoratif ya, akhirnya nanti menjadi fraktal, kalau misalnya itu kayak geometris fraktal yang menjadi ciri khas Muslim, kan itu sebenarnya adalah alternatif itu karena nggak boleh ngelukis orang, lukis yang hidup, jadinya ya udah deh jadi geometri sama kaligrafi gitu. Jadi gini, kalau misalnya ada yang embrace iconism secara individual ya, maksudnya dia percaya itu banyak. Tapi kalau sebagai society benar-benar total yang iconism nggak realistis. Sejauh ini nggak bisa ditemukan. Karena karena bahkan visual itu lebih dulu, maksudnya kayak gambar itu lebih dulu daripada aksara. Nah iya, itu maksudnya aksara, semua aksara itu kita bisa aksara huruf pakunya Sumeria, kemudian aksara di Tiongkok dan lain sebagainya. Itu semuanya itu roots-nya itu adalah dari gambar. Jadi misalnya dulu ketika nenek moyang kita mau mencatat soal sapi, makanya mereka bikin kepala sapi ada tanduknya. Tapi kan kalau misalnya digambar terus kayak gitu lama, akhirnya disimplifikasi. Nah, makanya banyak yang bilang, ya bisa dibilang bahwa aksara pertama itu hampir semuanya adalah piktograf sebenarnya, gambar yang dijadikan kayak abjad gitu. Kemudian perlahan-lahan akhirnya disimplifikasi, akhirnya menjadi aksara yang kita kenal sekarang gitu. Tapi iya sih kalau bisa dibilang kayak umat manusia bisa dibilang menemukan visual, menemukan gambar, dan menemukan musik itu jauh sebelum menemukan aksara. Jadi kita kelihatan Sundanya deh. Jadi Nah, gambar-gambar yang ditemukan di kayak gua-gua kuno. Oh, kita sebagai orang Indonesia mungkin bolehlah
bangga dikit. Soalnya ternyata gambar tertua sejauh ini yang ditemukan dan diciptakan oleh manusia itu adanya di Sulawesi. Itu adanya di Sulawesi, di tebing-tebing yang sebenarnya susah untuk orang untuk orang sampai sekarang masuk. Tapi nenek moyang kita menggambarkan babi hutan, menggambarkan perburuan, terus di seluruh dunia tuh kayak ada kecenderungan orang kayak nenek moyang pra-aksara kita tuh mencelupkan tangan ke cat warna merah gitu, terus Buat menempelkan di dinding-dinding jadi motif atau dan lain sebagainya. Ada yang bilang itu masih dilakukan di India. Katanya kalau di India di Rajasthan tradisional pengantin baru ketika pertama pindah ke rumah suaminya gitu setelah pernikahan dia akan mencelupkan tangan terus nempelin di dinding rumahnya. Itu kayak ini simbol rumah baru saya, dan mungkin nenek moyang kita juga dulu di goa kayak gitu. Di goa seperti itu untuk menandai ini rumah kami, dan itu juga bisa menjadi penanda penanda bahwa apa yang kami gambarkan di dinding-dinding itu, kami itu berusaha make sense keadaan sekeliling kami. Ada sesuatu yang menarik di sana, perburuan, kehidupan. Ada yang bisa ini mungkin untuk obrolan lain, tapi banyak hipotesa yang bilang bahwa religion itu tumbuh bersamaan ketika manusia udah bisa menggambar dan bermain musik. Pada saat itu religion berkembang. Makanya ekspresi religius tuh biasanya bentuknya hampir semua ekspresi religius itu bisa dilihat dalam sudut pandang bisa dilepas dari ajarannya. Itu bisa dilihat sebagai suatu karya seni. Ya maksudnya kalian ke Bali gitu. Kalian lihat Banten tarian, terus kemudian kayak sesaji yang disusun secara estetik, warna dan lain sebagainya. Maksudnya doa dalam bentuk yang kayak doa kan gitu. chanting kan, chanting terus enak didengar. Terus kemudian kalau kalian baca misalnya banyak sekali unsur-unsur dalam doa tuh bahasanya puitik banget. Dilepaskan dari unsur spiritual dan itunya udah bisa jadi dilihat sebagai puisi gitu dan lain sebagainya. Jadi memang naluri menciptakan karya ya akhirnya disebut karya visual, karya musik. Manusia itu nyeni by nature. Iya. maksudnya iya maksudnya kayak kalian bayangin gambar tertua di gua, alat musik tertua yang ditemukan di gua purbakala itu adalah seruling gitu. Jadi kayak mereka tuh gak mikirin bahwa mereka gak mikirin aduh ini kita akan mencari cara untuk kayak irigasi atau lain sebagainya. Mereka mikirin untuk bagaimana kita berekspresi. Kalian bayangin mungkin maksudnya kalian manusia purba di gua. Terus kalian ya udah habis berburu ngapain? Kawin. Ya selain kawin beranak berburu berkembang biak dan lain sebagainya kan pasti ada waktu-waktu kosong gitu di mana mungkin mereka mulai tepuk-tepuk tangan atau mulai gerak badan. Menyenangkan gerak badan, menarik terus kayak alat musik batu diketuk-ketuk. Ada jadi melodinya. Kayak ada sense untuk bereksperimen menciptakan sesuatu yang enak dilihat, enak didengar, enak dirasakan, itu natural menurut saya. Om, kalau misalnya aku pengen tahu lebih nih tentang seni rupa terutama yang berkaitan dengan kayak peradaban Islam, kebudayaan Islam, itu kasih aku rekomendasi bacaan dong sama buat teman-teman yang nonton juga. Oke, kalau misalnya itu ada sih sebenarnya banyak yang bagus, banyak yang bisa menambah perspektif yang kaya nih. Ini listnya nanti kalian cari sendiri. Itu pokoknya ada listnya di situ ya. Itu semuanya cukup mereka semua tuh peneliti yang benar-benar passionate terhadap apa yang mereka kerjakan, dan di situ bisa ketika kalian membacanya, gue tunggu setelah kalian baca. Terima kasih banyak Om Rum ya udah nemenin aku ngobrol 1 jam ini. Terima kasih juga teman-teman yang nonton sampai habis. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan buat Om Rum boleh komen di sini atau langsung aja ke sosmednya Om Rum. Terima kasih kepada teman-teman videografer. Salam kenal juga untuk yang nonton obrolan ini gitu. Mudah-mudahan akan terjadi dialog yang menyenangkan dan kaya antara kita semua. Salam, terima kasih. Makasih Kumai. Makasih Om Rum. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe juga Forbidden Questions ya. Dan ya udah kita pamit dulu ya.
Bye semuanya. Dah. Terima kasih sudah Terima kasih. nonton. Dadah.